Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita mengikuti kegiatan rutin kita selama Ramadan, yaitu mengkaji kitab karangan guru kita Misbahuz Zulam. Nah, malam ini pertemuan ke-13. Kita akan lanjutkan lagi bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anil Mughirah bin Syu'bah, riwayat dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya Nabi senantiasa membaca kana yaqul. Ya memang kalau kana ya habis itu biasanya fi'il apa? Fi'il mudhari. Karena yaqulu, senantiasa dia membaca fi duburi kulli sholatin maktubatin, di akhir setiap sholat fardu. Nah, ini kata-katanya lagi-lagi duburi, kan jadi rancu. Ini di dalam sholat tapi di luar sholat, begitu loh. Ya. Malah ada ulama memang kalau duburi kulli sholatin itu zikir, berarti setelah sholat. Tapi kalau doa berarti masih dalam sholat gitu. Kalau doa berarti pas lagi tahiyat. Cuman kalau zikir berarti di luar sholat. Ini kan nih isinya zikir nih, berarti di luar sholat. Gitu. Selesai. Walaupun bahasanya ya dubur harusnya kan dia masih bagian dari apa? Dari sholat harusnya mah kalau kita lihat dari segi bahasa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, ini yang Nabi rutin baca ya, karena kana yaqulu, berarti Nabi kan rutin baca ini ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ya aslinya ya begini, memang nggak ada apanya nih, nggak ada yuhyi wa yumit ya. Cuman kita sekarang bacanya ya, kalau di kita banyak kan bacanya yuhyi wa yumit. Kalau orang kita mah karena memang ada di Azkar Nawawi dan memang ada gitu loh tambahan apa tuh riwayat juga. Hadis ya, tambahan kata-kata apa yuhyi wa yumit. Walaupun yang banyak memang ya begini, nggak pakai yuhyi wa yumit. Bahkan di sini juga nggak disebutin berapa kalinya. Atau nyebutin 10 kali itu adanya di Azkar juga. Azkar Nawawi juga disebutin asyra marratin 10 kali. Tapi di sini kan nggak disebutin. Berarti nah ada lagi riwayat yang lain, riwayat yang lain. Ini riwayat itu 3. Cuman yang asyra marratin itu saya ketemunya di Azkar Nawawi. Ya. Artinya kalau kita ngikutin hadis ini aja nih, kita baca sekali juga jadi udah. Nggak baca 3 kali, nggak baca, nanti nggak nyebutin kok, nggak nyebutin berapa kalinya, berarti kita baca sekali juga sebetulnya udah memenuhi syarat gitu loh, udah memenuhi kriteria hadis ini. Kalau di sini nggak disebutin. Tapi kalau emang nyebutin 3 kali itu hadisnya sahih juga, ya berarti kita jamak, kita gabung begitu. Ya. Dan emang banyak juga imam tuh baca cuma 3 kali, 3 kali udah langsung Allahumma ajirna minan nar, atau juga langsung Allahumma antas salam. 3 kali bacanya. Kita kok 10 kali itu lama banget rasanya. Makmumnya udah nungguin mulu. Oh masih ada lah, nungguin lagi lah. Terus nggak taunya masih lanjut lagi. Allahumma la mani'a lima a'taita. Lanjut. Wala mu'tiya lima mana'ta. Wala yanfa'u zal jaddi min kal jad. Kalau kita wala roda lima qadaita. Ada tuh riwayatnya, ada kri, ada tuh. Wala roda lima qadaita, ada tambahannya. Cuman kalau kita lihat ini kan udah nih Marian.
Kan kata-kata ini udah Allahumma la mani lima ataita, dan yang kemarin nanti yang kita baca juga nggak ada kata-kata wala roda lima kodoita. Ya. Berarti ya kita boleh lah ya, kadang-kadang baca pakai wala roda lima kodoita, kadang-kadang kita baca begini aja juga ya ada juga nih hadisnya ini ya, kuat malah ini ya. Jadi jangan pakai wala roda lima kodoita mulu. Sekali kita baca juga lah yang ini. Enggak apa jamaah keder. Gue tahu sendirian jadi. Enggak, karena dia itu kan memang bacanya Bulughul Maram gitu. Iya. Apa yang ada di Bulughul Maram udah tekstual itu yang diajarin. Itu roda 5 kode itu dari mana tambahannya? Iya. Kalau masalah Itu juga bertanya-tanya dari mana tambahannya itu. Karena apa yang dia dapat di Bulughul Maram, ya itulah yang benar. Matanya doang ya. Iya. sebenarnya kalau ditanya gurunya bisa jawab. Karena gurunya kan dia bisa baca kitab. Iya. Emang kalau dia kan nggak bisa baca kitab masalahnya. Udah dapat. Dapatnya begitu dia nggak bisa eksplorasi lagi gitu loh, nyari di kitab mana nggak bisa. Jadi kalau kita tanya sama gurunya lah pasti ada, tuh. Iya, atau Browni apa siapa gitu riwayatnya. Ada wala roda lima kodoita. Wala yanfa'u zal jadi min kaljad. Lagi di sini muttafaqun alaihi. Udah dipakai banget lah media dah. Salah kita yang pakai tambahan. Makanya mungkin sekali-kali kita nggak pakai wala roda lima kodoita, jadi istilahnya tuh kan Tahu. buat komplotan mereka, buat golongan mereka, jadi artinya Ustadz tahu juga sebetulnya gitu. Bukan gua Ustaz ngikutin udah sekarang. Iya. Baca hadis dia itu gitu kita. Malah direndahin ya. Iya, baca hadis gitu. Aduh, ampun. Jadi kalau kemarin dibilang la ilaha illallah, la ilaha nafi illallah isbat, nggak taunya pas taukidnya juga begitu. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu jadi seakan-akan taukidnya buat isbat, ya enggak? La syarikalah taukid buat nafi begitu. Jadi pas taukidnya juga ngimbangin begitu loh. Wahdahu la syarikalah. Ya, itu taukid aja kan sebenarnya la ilaha illallah udah apa? Lah udah cukup sebetulnya, nggak pakai wahdahu la syarikalah juga udah cukup. Cuman kan itu buat penguat tuh. Ada kata-kata wahdahu la syarikalah. Nah kita kalau baca di kitab ada istilah taukid, jangan langsung kita pahamin taukid itu taukid dalam ilmu nahu. Lah kagak emang taukid ilmu nahu gimana ini? Kagak, taukid bisa aja penguat dalam kalimat kan bisa aja. Bahasa. Iya, bukan dari segi Iya bukan iroba. segi iroba, ya al-qari'ah, mal-qari'ah, itu kan taukidnya bukan masalah dari segi iroba. Jadi taukid di sini jangan kita pahamin taukid dalam ilmu nahu, bukan. Jadi pahaminnya hanya arti aja gitu. Iya, jadi dia perkuat makna istilahnya. Pak. Kalau terkait bahasa kemarin yang banyak tuh orang yang baca itu cepat, jadi kalau disuruh lambat dia Keder. Iya. Ini banyak juga yang saya dengar syarikalah lahumulku itu kadang dibaca cuma sekali tuh lahunya. La ilaha illallah syarikalah lahumulku. Oh gitu. Iya. Iya, lalu keduanya kagak dibaca lagi. Dibaca lagi. Mungkin dia lahnya hunya nggak disukunin sama dia. La syarikalah lahul mulku. Nah, ketika dinyambung kan jadi kita dengarnya apa? Kayak jadi satu gitu loh, la syarikalah lahul mulku gitu. Iya mungkin lahnya dia nggak disukunin lagi, ininya hunya gitu. Iya. Kalau diberhenti mah dapat lagi lahunya. Iya kan? Iya, kalau diterusin Banyak tuh. kalau diterusin kagak dapet. Tapi emang ternyata banyak juga imam ternyata nggak tahu juga gitu loh. Kalau Kalau tulisannya ya. secara tulisannya iya, emang dia udah dengerin dari kecil begitu, kodir, wala kusain kodir, gitu-gitu udah dengernya. Jadi ya kagak danta, makanya coba disuruh danta, nggak dikeder. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu qauluhu duburi kulli salatin ila akhirih ay akiba kulli salatin. Berkata oleh penyarah, ucapannya duburi kulli salatin ila akhirih artinya di akhir tiap salat. Akibat akhir. Wa zada fi riwayati Ma'mar bin Abdul Maliki wala radda lima qadaita, dan menambahkan pada riwayat Ma'mar bin Abdul Malik lapas wala radda lima qadaita. Iya di sini Kiai Duburo di tafsir ini apa? Akibah. Berarti kalau di makna ini akibah berarti adanya di luar apa? Di luar sholat. Kan
Karena kalau duburo tuh masih ima-ima dah, bisa jadi dalam sholat, bisa jadi di luar sholat. Makanya di sini dikasih mian akibah gitu. Kenapa nggak pakai akhir aja sih, kalimat akhir gitu, akhiri Bukan tulis dubur. sholatin gitu. Jangan pakai dubur, jangan pakai akibah Sama aja, akhir kalau sholatin tadi nggak jadi multi tafsir lagi, sama aja. gitu. Iya, akhir kalau sholatin itu habis sholat, habis setelah sholat, sebelum sholat, sebelum salam, sama aja Pak, kalau dipakai baca akhiro juga. Berarti karena yakulu ba'da kulli sholatin, baru jelas tuh ya. Baru selesai itu. Akibah kalau mau ini mah. Ya akibat kan di luar ya. Iya, kalau akibat di luar. Nah, itu ada tuh riwayat daripada Ma'mar bin Abdul Malik wala roda di maqdoita. Kalau nggak salah riwayatnya Tobroni, kalau nggak salah saya lupa tadi ada lihat. Yang ada wala roda di maqdoita. Terus Wa huwa amalun nasi al-yauma fayambagi alla yatruka hadzal du'a'u mahmakana. Dan itu adalah amalan manusia hari ini, maka mesti bahwasanya tidak meninggalkan doa ini sekira-kira ada. iya, artinya ya emang habis sholat ya inilah ya kita usahain kita baca. Dan di sini nggak ada keterangannya sholat apa. Berarti sholat zuhur, sholat asar juga baca juga. Sama. Gitu. Kalau kita kan kadang-kadang maghrib doang sama apa? Sama subuh yang baca ini. Ya kan, tapi sebetulnya kagak. Ya, baca aja. Terus. Fa illam yastati bi an aradal iktisara fayaktafi bi Allahumma la mani'a ila akhirih duburi kulli sholatin wala ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih akibal maghribi was subhi. Maka jika tidak ia mampu bahwa ia pengen meringkas, maka cukup membaca Allahumma la mani'ah sampai akhirnya di akhir setiap sholat, dan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhirnya di akhir maghrib dan subuh. Nah, itu kalau pengen ringkas. Ya, kalau emang nggak bisa baca setiap waktu, ya paling kagak maghrib sampai subuh tetap diapain? Tetap dibaca. Jadi emang kalau kita ngeliat di sini harusnya baca ini dulu, Allahumma la mani'a dulu, baru Allahumma antas salam. Iya sih. Iya kan, kalau kita biasanya kan kan Allahumma iya salam Allahumma dulu. salam dulu. Iya, baru Allahumma la mani'a ma'toita. Iya. Tapi ada imam begini baca kiri, imam susunan begini imam baca ada. Ya, jadi dia baca Allahumma ini dulu dibaca nih Allahumma la mani'a ma'toita. Enggak pakai wala roda. Wah yang tahu saja min kanjad Allahumma gitu. Tapi intinya kan dibaca lah, dibaca iya dibaca di akhir sholat gitu. Makanya orang kadang-kadang pengen bacanya ini sesuai apa nih? Hadis. Ya sesuai hadisnya begini, udah jangan berubah gitu. Ya, Ada yang susunan tahlil. Susunan tahlil habis itu langsung Fatihah qul huwallahu 3 kali. Iya. Tapi ada ntar yang ayat itu ada ntar. Oh. Ayat kursi apa ada ntar. Terus Qauluhu wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Qala al-Qastolani bi fathil jimi fihima ay la yanfa'u zal goni Zal gina. gonahu Ginahu. innama yanfa'uhul amalu salihu. Ucapannya wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu berkata oleh Imam Qastolani dibaca dengan fathah huruf jim pada keduanya. Artinya tidaklah bermanfaat orang yang mempunyai kekayaan akan kekayaannya, hanya saja bermanfaat kepada dia oleh amal yang soleh. Ya, karena dibaca jid sebetulnya bisa juga gitu loh dibaca jid, ya kan jada bisa juga jid berarti sungguh-sungguh. Ya. Jad. Tapi di sini jelas lah ini dibacanya jad bacanya. Terus Pamin fi minka lil badali naziru qaulihi ta'ala araditum bil hayatid dunya minal akhirati ay badalul akhirati. Maka dari lapas maka min pada kata-kata minka, maka lapas min pada lapas minka untuk badal itu tinjauan dari firman Allah Subhanahu wa taala araditum bil hayatid dunya minal akhirati, takdirnya badalul akhirah. iya jadi badal di situ bukan badal ilmu nahu, bukan. Ya, badal tuh ganti. Ya. Jadi artinya kita ngambil kehidupan dunia, iya, kehidupan akhiratnya malah kita tinggalin, kita tukar gitu loh.
Fal hadisu yadullu ala istibabi haza zikri wa du'ai akiba kulli sholatin. Faqad qadamna annahu la yanbaghi ayat ruka. Maka hadis itu menunjukkan di atas kesunahan membaca zikir ini dan doa ini di akhir setiap sholat, dan sungguh telah kami dahulukan bahwasanya tidak mesti meninggalkannya. Iya. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk salah seorang daripada 10 orang yang udah dikasih kabar gembira bakal masuk apa? Surga. Bakal masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Dia ini identiknya sama apa yang saya bilang? Sama Cina. Jadi dia dianggap yang nyebarin Islam di Cina dia nih. Sa'ad bin Abi Kuburannya di Waqqas. sana kan ya? Apanya? Kuburannya di sana. Enggak, sini. Di Madinah kuburan. Kan sana katanya ada Nah, itu dia. Di sana katanya ada kuburan siapa? Sa'ad bin Abi Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi pas saya baca riwayat-riwayat tuh kagak. Dia tuh udah meninggal dibawa ke Masjid Nabawi. Baki berarti. Jenazahnya dibawa. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Dia pernah jadi pemimpin di Kufah zaman Umar bin Khattab, diangkat jadi pemimpin Kufah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Cuman pada zaman Umar juga dia diganti sama ini nih Mughirah bin Syu'bah yang gantiin. Tapi pas zaman Utsman bin Affan diangkat lagi. Gubernur lagi. Diangkat lagi, iya, jadi gubernur lagi di Kufah. Dia meninggal pas masanya Muawiyah meninggal. Saya bilang, saya baca di sana akhir sahabat yang meninggal kali dia. Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya baca di Mian doang di Tabaqat ini. Marifatus Sahabah. Gimana ya, wallahu alam lah, harus dicek lagi gitu siapa ya akhir sahabat yang meninggal gitu. Tapi kok dia ini Aisyah sholat jenazah. Oh, nyolatin si Sa'ad bin Abi Waqqas. Berarti kagak lah, berarti masih banyak sahabat habis dia meninggal masih banyak lagi. Cuman emang dia identiknya ya sama Cina. Dia nggak nyebarin Islam di Cina nih, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Allah. Jauh amat ya. Anna Rasulullah SAW karena yata'awazu bihinna, bahwasanya Rasulullah itu meminta perlindungan bihinna dengannya yang mana nih? Nah kan belum disebutin. Domir. Nah ini dengannya itu Allahumma inni auzubika, ini mana disebutin duluan bihinna domirnya di depan. Tapi kata-katanya adanya di mana? Di belakang. Nah ini berarti di sini audud domir ila mutaakhirin labzon warut batan. Sebetulnya ini kagak bisa kalau dalam apa nih? Kalau dalam ilmu nahu. Tapi di sana di Ibnu Malik kan ada itu wasaza nahu zana nauruhus sajar. Di Ibnu Malik masih di awal-awal itu ya, zana nauruhus sajar. Itu kan nauruhunya tuh baliknya ke sajar adanya di belakang. Berarti boleh aja, cuman jarang begitu loh. Apalagi ini di senjata auz ini dia baca ini. Iya. Auzubillah gitu. Cuman ini kan anna Rasulullah, berarti ini bukan ucapan Rasulullah ya. Ini kan ucapannya siapa nih? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau ucapan Rasulullah ini bisa jadi kasus juga ini. Kok bisa domir baliknya ke belakang gitu loh. Duburo kulli sholatin. Nah ini kan susah lagi. Kata-katanya apa lagi? Duburo, dan ini doa. Makanya doa kalau yang pakai kaidah yang tadi ada yang bacanya pas lagi tahiyat, gitu loh. Dalam sholat. Tapi kalau kita kebanyakan bacanya di luar apa nih? Di luar sholat. Karena kan jatuhnya doa berarti. Apa sih yang diminta di sini? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, saya minta perlindungan dengan kamu minal bukhli, daripada sifat apa? Pelit. Kalau bukhul, pelit biasanya kaitannya dengan apa nih? Dengan harta. Ya, dengan harta. Jadi ada harusnya kewajiban ngeluarin harta. Nah, dia nggak ngeluarin, itu namanya apa tuh? Bukhul. Jadi memang ada keharusan ngeluarin harta. Tapi kalau nggak ada keharusan ngeluarin harta, terus dia nggak ngeluarin harta, itu nggak bisa dikata apa? Nggak bisa dikata pelit.
Jadi di mana ada keharusan dia, harus dia ngebantu orang susah, apa dia nggak bantuin, nanti baru bisa dikategorikan bukhul. Nah, tapi kalau dia nggak mau ngajak keluarganya makan-makan enak apa, itu nggak bisa dikategorikan pelit sebetulnya, karena nggak ada kewajiban di situ. Ya. Jadi bukhul itu sering dikaitin dengan apa tuh? Dengan harta. Makanya lawanannya karom. Karom itu dermawan. Lawanan daripada sifat apa? Lawanan daripada sifat bukhul. Apa bukhul itu selalu kaitannya dengan harta? Kagak juga. Amal bisa juga. Amal perbuatan begitu loh. Bisa juga orang ngerjainnya dikit banget, lu pelit amat. Baca doa pendek banget, lu pelit amat baca doa cuma Rabbana atina. Iya, bisa juga karena ada Nabi di sana bersabda, al-bakhil man zukirtu indahu falam yusolli alayya. Tuh Nabi bilang tuh, al-bakhil orang yang pelit itu man zukirtu indahu. Ketika nama saya disebut di sisinya falam yusolli alayya, tapi dia enggak mau ngucapin apa? Enggak mau bersalawat. Tuh Nabi nyebutnya dia orang apa? Orang pelit. Namun baca sholawat ada kaitannya sama harta kan kagak. Berarti bakhil itu nggak selalu terkait dengan harta, nggak selalu terkait dengan amwal, tapi bisa juga terkait dengan amal. Karena dari sabda Nabi itu. Jadi yang pertama di sini minta perlindungan daripada pelit. Terus yang kedua, wa a'udzubika minal jubni, dan saya minta perlindungan kepada engkau minal jubni, daripada sifat penakut. Jadi kalau pelit identiknya dengan harta, kalau penakut identiknya dengan apa? Dengan bukan jiwa. Jadi seharusnya dia ikut jihad, dia takut. Dia nggak ikut apa? Ikut jihad. Itu namanya apa tuh? Penakut. Ya. Mendingan mana pelit sama takut? lagi disingkirin semua ini. Lagi ngomong mendingan masih mendingan pelit. Karena orang pelit sekali-kali waktu pasti dia pernah dermawan juga gitu loh. Sama aja orang dermawan, sekali-kali waktu dia pasti pernah ngapain juga, pernah pelit juga. Jadi kita lebih gampang maksain orang pelit, kita paksain dia nyumbang, masih lebih gampang daripada kita maksain orang takut biar dia jadi berani. Itu lebih susah. Lebih susah. Ya, gampangan kita masih maksa orang pelit dah. Kita paksa, udah nyumbang lo pokoknya lo. Walaupun kepaksa banget, akhirnya dia ngapain? Dia nyumbang. Iya begitu. Tapi orang udah takut, susah kita paksain. Orang takut nih sama toke. Gue takut sama toke nih. Oh, gue paksain. Iya dah, dia berani maju. Nih tokenya nih kabur. Susah karena kalau takut itu udah melekat gitu loh. Susah, tapi kalau pelit masih bisa kita apain? Kita paksa. Makanya itu saya pernah cerita ada sahabat Nabi yang Hasan bin Sabit yang jago apa tuh? Jago syair. Lah kan dia terkenal banget apanya? Penakutnya, orang kagak pernah ikut perang. Iya, tapi perlu dia masa syairnya galak banget syairnya mah. Ini syairnya galak banget tapi asal disuruh perang kagak mau. Siapa tadi namanya? Hasan bin Sabit, penyair Rasulullah. Emang dia perangnya berarti lewat apa tuh? Syair. Wah, lewat syair perangnya. Jadi orang kalau perang kagak perlu semuanya angkat senjata. Ada yang memang dia keterampilannya bukan di situ kali. Dia programmer ya kan, dia jago di komputer lah. Ini berarti perangnya perang cyber nih. Oh nggak usah ngangkat senjata, itu di sini aja nih. Oh, iya, bisa aja begitu. Sampai Hasan bin Sabit, ternyata Rasulullah nggak pernah marah sama dia. Ada pernah mau dipaksa dia biar disuruh berani kan, waktu perang Khaybar. Orang nggak boleh perang, dia nggak ikut. Akhirnya disuruh jagain nih anak-anak, nih perempuan inti yang jagain yang tanggung jawab. Iya. Dipaksain biar dia jadi apa tuh? Jadi berani. Akhirnya bener ada orang Yahudi nyusup. Oh Yahudi maksud udah lu berani lawan. Kagak. Kan udah darurat banget tuh ya kan. Tetep aja namanya penakut ya gimana? Enggak berani juga. Akhirnya Sophia yang turun. Mati sama Sophia. Perempuan. Iya. Sophia sih lah iya, itu Sophia yang mau. Dia tapi sampai tetap aja takut. Jadi begitu. Kalau orang pelit masih bisa kita paksa, dia jadi dermawan bisa. Tapi kalau udah takut, susah dah. Kalau takut udah melekat soalnya takut, udah gimana ya mereka takut udah. Ya.
Sudah jembatan yang mau putus sendiri, dia takut. Takut lah. Dia bilang, nih gue temenin lah bareng-bareng nih. Wah, takut juga. Gue nulis syair aja. Kan ditemenin rame-rame nih mau lewat jembatan mau putus. Tambah putus. Tapi nulis syair berani gitu ya. Buat mental itu. Tapi walaupun sifat pelit sama sifat penakut ini jelek buat laki-laki, tapi buat perempuan dia bisa jadi apa? Bisa jadi bagus. Ya. Perempuan pelit jadi bagus. Kalau dia pelit dalam rangka menjaga harta siapa? Harta suaminya. Perempuan kan begitu, ketika kasih duit nih buat belanja, anaknya mau beli ini, ntar apa tuh? Karena dia ngejagain apa? Ngejagain duit suaminya nih, gimana caranya biar sebulan cukup? Nah begitu, ada dia jadi pelit. Padahal pas kita tahu, ya Allah lu begitu aja nggak beli-beliin. Nah kan bang, duit abang takut cepet habis malah. Jadi kadang-kadang ya terpuji buat laki-laki, tapi jelek mazmumun buat laki-laki, tapi mamduhun buat apa? Buat perempuan. Penakut buat laki-laki jelek, tapi buat perempuan lah bisa cakep. Coba kalau perempuan berani, malam dia keluar. Iya, kita datang nyampe rumah nih, mobil mana nih? Udah ngayap dulu. Istrinya berani banget, ya kan? Tapi kalau penakut nih jaga dirimu, lo mau jalan sendiri dia takut, mau nggak keluar malam dia takut, jadi cakep jadinya. Jadi dua sifat ini ya mazmumun lil rijal, tapi bisa jadi dia mamduhun lil apalin nisa, gitu. Berarti jangan dibaca nih buat perempuan ini. Jangan dijelasin. Jangan dijelasin udah. Tapi emang kebanyakan ahlak begitu kok. Ya ahlak emang nggak saklek begitu. Sabar. Fleksibel, Iya, sabar kan bagus. Apa iya sabar terus jadi bagus? Kagak. Ketika ada keharaman Allah yang dilanggar kita kagak marah, kita sabar aja bagus kagak? Lah kagak bagus. Jadi emang ahlak ya begitu, Kak. Ya, gimana kondisinya. Jadi itu tuh Nabi minta tuh. Dan emang ini hampir mirip lah, ya, karena orang pelit ya biasanya penakut juga, takut miskin. Orang penakut ya pelit juga. Tapi kita kagak demen ngatain temen, pelit lu, tapi ditemenin juga. Iya ya. Karena bisa jadi itu suatu tuh baik juga gitu kan. Nah itu dia, makanya kalau pelit tuh begitu. Nah kalau takut ya susah, orang udah takut ya susah, begitu paksa gimana mau ditakut. Wa a'udzubika an uradda ila arzalil umur, dan saya minta perlindungan kepada kamu min an uradda, daripada saya dikembalikan ila arzalil umur, ke umur yang paling apa nih, yang ke umur yang paling lemah dah, yang paling hina, umur yang paling lemah. Jadi kita minta kepada Allah agar kita jangan jadi tua rentak begitu loh. Tua rentak tuh artinya udah ngerepotin orang. Kalau tua nggak ngerepotin orang sih itu bagus. Lagi tua dia malah makin apa? Makin rajin ibadahnya. Nah itu bagus. Ini yang kita minta tuh tua ngerepotin orang. Dan itu kondisinya itu yang disebut dengan apa tuh? Arzalil umur. Itu kan isim tabdil tuh. Ya. Orang tuanya rentak ya bisa dua sebabnya. Emang faktor usia, bisa juga faktor penyakit. Nah, jadi sebetulnya dia harusnya umur segitu masih gagah, tapi karena faktor penyakit, apa stroke, apa akhirnya jadinya rentak. Walaupun umurnya sebetulnya belum tua-tua banget gitu, misalkan masih 67, 68, tapi karena faktor penyakit, akhirnya jadi nyusahin orang. Ya. Jadi kalau dibanding masih bayi aja, ternyata kondisi dia ini lebih parah karena arzal udah pakai isim apa nih? Udah pakai isim tabdil, berarti emang udah paling payah banget tuh kondisi seseorang tuh paling payah umurnya ketika dia udah tua rentak. Nah kan bayi nggak bisa ngapa-ngapain juga. Bayi nggak bisa ngapa-ngapain masih bisa kita harapin. Bayi ini anak kagak bisa makan, kita masih ngarepin suatu saat dia bisa apa? Dia bisa makan. Ya, dia nggak bisa jalan, kita masih bisa ngarepin suatu saat dia bisa jalan. Tapi orang udah tua rentak, nggak bisa makan lah. Tapi masih bisa kita ngarepin besok dia bisa makan. Nah kagak. Yang ada makin kesana makin apa? Makin payah. Nah kalau orang udah tua rentak, udah nggak kuat puasa, udah nggak bisa kita kata lu tahun besok lu kodok, udah bayar aja apanya tuh fidyahnya, karena tahun besok udah secara logika udah makin nggak bisa lo harap lah, tahun besok pasti kondisinya makin apa, makin lemah, nggak usah diharap, udah bayarnya fidyahnya udah gitu. Jadi bayi walaupun dia sebetulnya lemah juga begitu, tapi dia masih ada harapan lah ya, dibanding orang udah tua rentak. Makanya disebutlah di situ arzal ya, pakai isim tabdil, berarti itu kondisi paling lemah udah buat orang ya. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan saya minta perlindungan kepadamu
min fitnatid dunya, daripada fitnah dunia. Ya, fitnah berarti ujian. Ya, ujian-ujian yang ada di mana? Di dunia. Fitnah itu ya asalnya ngebakar asalnya. Bakar. Jadi orang dulu pengen tahu nih emas cakep apa kagak, diapain? Nah, dibakar, buat nguji. Fitnah tuh bahasanya. Makanya di Quran ada zuku fitnatakum. Orang dimasukin ke neraka tuh, orang kafir, zuku fitnatakum. Rasainlah fitnah kamu tuh. Fitnahnya apa sih? Ya, dibakar. Karena emang arti dasarnya fitnah itu apa? Bakar. Ya, zuku fitnatakum. Ya, fitnah dunia bisa syubhat, bisa syahwat. Kalau orang yang nggak ada ilmunya, ya syubhat. Akhirnya dia ngelanggar keharaman Allah karena dia apa tuh? Karena dia kagak tahu. Karena nggak ada ilmunya. Ada lagi syahwat. Dia tahu tuh haram tapi tetap diapain? Nah, tetap dia itu fitnah juga tuh namanya. Pokoknya setiap yang menyibukkan orang daripada beribadah kepada Allah, nah itu namanya apa? Fitnah. Ma yumkinu ayusghilal insana an wajibihi fahuwa fitnatun. Setiap yang mengganggu konsentrasinya ngerjain kewajiban Allah, nah itulah namanya apa tuh? Fitnah. Ya, macam-macam. Anak kita bisa jadi fitnah. Ya, kita mau sholat jamaah ditarik-tarik. Sholat jamaah ini nangis sudah. Elah tadi anteng banget dengar azan nangis. Begitu. Kita jamaah sama bini di rumah langsung dia tadi main anteng banget pas jamaah aja. Langsung tarik kain sono, tarik kain sini begitu. Lagi berantem berduaan. Nangis. Nah, iya. Dan orang ya namanya ujian macam-macam, ada yang diuji pakai kaya, ada yang diuji pakai miskin, ada yang diuji pakai sehat, ada yang diuji pakai apa? Pakai sakit. Kalau kata orang ceramah kan orang banyak kan lulusan diuji pakai miskin dibanding sama apa? Sama kaya, atau diuji sama sakit dibanding diuji sama sehat. Banyak yang enggak lulus malah. Lah emang benar. Emang benar. Ya orang kalau dia diuji sama miskin nih atau ame sakit, dia mau ngapain sih? Iya, dia mau ngapain? Dia miskin. Dia mau mabok kagak kuat, beli mana-mana dia kagak kuat. Dia mau main perempuan dia kagak kuat, bayar dia kagak sakit, dia fisiknya sakit. Tapi kalau orang kaya, lah dia mau beli minuman keras, ada kuat, ada duitnya. Dia mau main perempuan, ada bisa, ada duitnya. Dia mau ngelanggar bisa, ada duitnya. Sehat, ya benar begitu. Sehat dia mau begini lah, enak sehat. Jadi benar orang ngomong gitu. Karena orang miskin namanya orang ini ya dia ada batasannya, dia mau ngelanggar keharaman Allah ya ada batasannya kemiskinan dia itu. Sakitnya dia itu jadi apa? Jadi batasannya. Paling ujung-ujungnya paling nyolong. Itu miskinnya kagak sabar. Miskinnya kagak sabar. Nyolong paling ya, atau jadi kupur. Jadi kupur ntar bantuin. Kayak bantuan gitu ya. Wa'udzubika min azabil qabri, dan saya minta perlindungan kepada engkau daripada azab kubur. Nah, ini kalau kita lihat yang ta'awuz di sini, baru nih ada urutannya nih. Jadi kalau yang kemarin kan yang ditanya tuh yang fitnatil mahya wal mamat itu kan enggak urut. Tapi kalau ini urutan nih. Dari yang paling rendah sampai yang paling berat. Gitu loh. Dari hidup sampai mati. Enggak, istilahnya nih Bukhul Amin Jubni itu masih masih sedang gitu. Nah, ini makin meningkat tuh azalil umur, makin meningkat lagi fitnatid dunia, ya kan? Makin meningkat lagi azabil qabri. Azalil umur masuk fitnah dunia juga. Jubni wal bukhul masuk fitnah dunia juga. Ya. Tapi fitnatil mahya kagak urutan kemarin tuh. Terakhirnya masih Dajjal, kagak urutan yang kemarin tingkatannya. Tapi kalau ini urutan nih dari yang paling rendah dulu sampai puncaknya auzubika min azabil qabri, ya. Walaupun di sini nggak dibaca auzubika min azabi jahannam ya. Kalau kuburnya udah lolos, lolos juga kali. Kenapa di sini nggak disebutin azabi jahannam? Ya biar dibaca dua-duanya. Kalau anak kemarin di dalam sholat ya. Iya. Di dalam sholat. Jadi kemarin dibaca juga kan, di sini nggak ada azab jahanamnya, ya kan nggak ada dajjalnya di sini. Berarti nggak dibaca aja kita baca. Jadi saling apa tuh? Saling melengkapi begitu. Ya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari.
Terus Qala syarihu qauluhu minal jubni ay al khawfi an ta'atil kitali khawfan anil muhjati. Berkata oleh penjara ucapannya minal jubni artinya takut daripada melakukan peperangan karena takut di atas jiwanya. iya, takut mati. Terus Qauluhu wa arzalil umur ila akhirih kila annahu sab'una sanatan wa kila samanuna. Ucapannya wa arzalil umuri ila akhirih ada yang mengatakan bahwasanya itu umurnya 70 tahun dan ada yang mengatakan 80 tahun. berarti sahabat Nabi berani-berani banget ya. Kan dia pada jihad pada ikut aja. Nggak ada gitu kita mikir nih nggak bisa berantem nih. Kan memang kabilah Arab kan biasa pada perang Bang. Iya. Udah pada biasa perang. Emang udah diajarin dari kecil nih ya, Iya, mana apa mana, gitu ya. Iya. Udah. Kalau kita di sini Makanya anak SD kan sekarang belajar mana. Iya. Lah iya. udah diajak perang di sini dulu Bang. Tapi di Palestina masih nih. Palestina masih. Palestina karena ngelihat orang tua tuh baru mati. Jadi dia punya semangat. Berarti kalau gitu kita perlu juga anak kita tuh emang kita ajarin pukul juga berarti sudah ikut taekwondo gitu. Itu kan buat ngilangin takut Bang ya. Iya. Karena biar generasinya jadi kagak penakut, sebenarnya tetap perang. Kalau tahu perang kita ya kita jadi Hasan bin Sabit aja dah. Tapi pada ke Papua juga Abdi bertakut. Begitu Bang. Iya, karena tugas. Nah, kan ini udah dilatih awalnya. Iya, takut lah kan pertemuan dulu keluarga pada nangis waktu pisahan gitu. Iya. Mati ya. Antara hidup udah mati. Kalau dia hidup, pangkatnya naik balik pulang. Mati. Kalau mati, gitu. Anu merta. Layan kalau sahabat kalau perang ya tahu sendiri. Ya taruhannya di depan di atasnya udah kelihatan apa? Surga. Gua mati gua ke situ. Lah iya, berani. Kalau Abdi kita di Papua. Jabatan. Wah, jabatan. KKB. Tapi sebenarnya bela tanah air bisa termasuk jihad juga loh. Bela tanah air. Kalau emang ternyata kita membela tanah air itu emang kita khawatir agama kita gitu loh. Kayak misalkan dulu tuh Belanda ngejajah. Ya kan khawatir kalau Belanda nguasain nanti kita kagak bisa ibadah, kagak bisa apa, begitu. Akhirnya walaupun kita tuh labelnya perangnya bela tanah air, tapi sebetulnya di satu sisi kita ngebela apa juga? Hifzuddin. Iya, ngebela kebebasan beragama kita biar bisa enak juga beragama. Coba kalau perang emang enak banget apa? Lah Irak aja itu Jumatan ngumpet-ngumpet akhirnya. Kan ngeri. Terus begitu baru nyangka ada tuh Amerika penjajah begitu. Terus Nah, ini kisaran arzalil umur 70 tahun 80 tahun Bang Haji ya. iya kan biasanya orang udah Umatnya apa? Nabi Muhammad ya. Udah lemah di situ nggak biasanya begitu orang udah lemah. Walaupun ternyata ya banyak juga orang 70 tahun ibadahnya masih apa? Malah masih kuat. Nah kalau gitu berarti nggak masuk apa tuh? Arzalil Nggak masuk umur. arzalil umur. Ya. Itu malah maksudnya ya mantola umruhu hasuna amaluhu ya bagus kalau begitu mah. Jadi kalau azal umur tuh udah ngerepotin orang dah, ngapa-ngapainnya berbantuan orang, membantu. Terus Wal hikmatu fi anna Rasul alaihi salatu wassalamu ista'azza min arzalil umuri fa innahu kasirun man kana fihi mukhallan wa muhzana. mukhilan wa muhzinan. Iya. Dan hikmahnya pada bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan daripada tua renta, maka sesungguhnya itu banyak apa yang ada padanya daripada kepelitan dan juga kesedihan. Bukan mukhilan tuh dia udah ngaco. Udah ngaco ngomong-ngomongannya Pikun, udah apa pikun. tuh. Nah, udah ngaco. Ya. Wah, pikun emang temennya semua ini. Iya. Muhrijannya Muhzinannya bikin sedih. Bikin sedih muhzinan hazana. menyedihkan. Iya. Ya kita ngelihat kondisinya udah miris begitu loh. Ngelihat kondisinya kan beda sama bayi. Bayi walaupun nggak bisa apa-apa tapi kita ngelihatnya kagak sedih. Senang. Lah kita malah ngelihatnya apa? Karena harapan tumbuh dulu. Lah, iya. Kalau kita harapan mati. Jadi muhzinan ya. Iya. Udah gitu orang udah tua. Otaknya ini udah apa nih? Ilmunya kan udah apa? Udah banyak yang dia tahu. Koslet. Ada kalau udah banyak yang dia tahu, Bawel.
akhirnya bawel ya kan, no kambing lu mandiin apa no, nah, karena udah kenal kambing di lemari gak enak banget gue ngeliat ini ganti apa nih posisinya rubah ke sini. Baik begitu nggak? Lah kagak, karena baik belum ada ilmunya, belum pengen begini, belum kagak. Kalau udah tua udah banyak ilmunya, akhirnya jadi rewel gitu. Udah itu dipikirin. Jadi ngeliat Udah kondisi, bisa capek apa ngeliat kondisinya ya kita jadi sedih gitu, mau zina. Gitu kan dia. Makanya timbul loh ya ayat tuh Wohodoro buka ya. Wabil walidaini ihsana. Makanya orang kalau udah tua renta tuh kalau yang mandirinya dia ngaji begitu loh. Kalau yang mandiri ngaji, dia tetap aja pengennya mandiri begitu loh. Kagak mau ngerepotin orang. Kalau emang dia emang ngaji gitu, karena dia nggak mau masuk ke kategori arzalul umur. Iya, dia nggak mau gitu. Kan banyak nenek-nenek begitu. Mandiri tetap, kita bilang udah tinggal di rumah ini aja nenek. Enggak, mau sini aja sendiri nggak apa-apa. Gitu. Karena emang dia tetap, kiai juga sebenarnya nggak pengen tuh ngerepotin orang. Karena kakinya lemah aja. Ini kaki gua ngapa sih ini begini Pak? Iya. Nggak mau ngerepotin orang sebetulnya. Emang nggak ada kaki nggak mandiri ya gimana? Cuman bagusnya ya kalau orang punya ilmu dia nggak sampai pikun begitu loh. Nah kalau kiai pikun mah kacau kali. Kiai pikun iya lah kacau. Kalau iya orang, nah itu yang Allah jaga tuh apa ya, hafal Quran tuh ya yang Allah jaga. Orang yang berilmu Allah jaga. Justru kiai makin tua orang makin dengerin fatwanya. Fatwanya begini makin dengerin. Walaupun lempengan yang lain dia apa? Pikun. Kiai nah kacamatanya dilupa taruh. Kacamata gue mana? Selampe gue mana selampe? Cucu. Iya. Hati dia ditanya, lu anak siapa tau? Lah, Hati Dibi ini anaknya Ihsan. Oh lu anaknya Ihsan. Terus cucu sendiri gak kenal. Tapi lempengan kitab Apa? Kita tahu. Dan yang saya heran tuh bukan cuma kiai doang, kita orang pinter emang begitu. Itu saya baca Einstein masuk rumahnya jadi keder. Masuk rumahnya dia keder, tapi gila ngitung matematik dia tahu. Masuk rumahnya instan keder. Pikunnya ada. kok rasa? Habibi lah, Habibi coba tuh Habibi mana pikun nih Habibi udah tua banget. Tetep lah BJ Habibi, udah umurnya begitu tetep. Jauh kalau kita bandingin sama Soeharto. Habibie itu masih jadi pembicara di universitas di Eropa. Habibie walaupun umur kayak begitu. Jadi itulah emang orang kalau pinter ya tetap ilmunya tetap ini. Jaga. Kacau kalau ya mungkin namanya daya ingat mungkin gitu ya. Kayak dulu kita baca Ibnu Huzaimah apa Ibnu Hibban tuh ya. Yang dia ngarang kitab yang udah agak lanjut gitu, akhirnya banyak yang akhirnya udah agak kurang selektif begitu loh, karena faktor-faktor usia bisa aja ya. Ya tetap kiai juga pasti banyak yang hal-hal yang dia lupa atau teman kagak parah gitu. Terus Wa amma fitnatud dunya wa azabul qabri faqad taqaddama bahsu zalika. Dan adapun fitnah dunia dan azab kubur maka sungguh telah terdahulu pembahasan demikian itu. Waduburun kama taqaddama bimakna akibat, dan lapas duburun sebagaimana telah terdahulu dengan makna akibat. Faqad fasara ulama unajdin ala haqiqatid duburi wa huwa anna dubura juz'un minal badani. Ai anna du'a duburu kulli sholatin bimakna akhiri kulli sholatin. Dan sungguh mentafsirkan oleh para ulama najd di atas hakikat makna dubur, dan yaitu adalah bahwasanya dubur itu adalah bagian daripada badan. Artinya bahwasanya doa itu di akhir setiap sholat dengan makna akhir setiap sholat. Amma ba'da sholati fala du'a fihi. Wa qala ta'ala fa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Adapun setelah sholat maka tidak ada doa padanya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. nah itu tadi saya baca tuh, makanya kan kata kiai di sini ulama apa nih? Ulama Najd, ulama Saudi. Jadi mereka bikin rumusan begitu. Kalau disifati doa berarti adanya masih di dalam sholat, di tahiyat berarti bacanya. Tapi kalau di wiridan berarti adanya di luar apa? Di luar sholat. Nanti kan ini apa nih? Doa kan? Allahumma ini a'udzubika minal ini. Nah berarti ini kalau menurut ulama Najd nih yang pakai rumusan itu, ini bacanya berarti pas lagi tahiyat. Di tahiyat kita baca. Jadi habis yang kemarin min azabi
mahya wa mati, masih dajjal, Lanjut. lanjut lagi baca ini. Gitu. Cuman di sini Pak Kiai ngambil ayat fa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Nah ini ada lagi di sini ayat fa iza qadaitumus sholata fazkuru. Zikir. Nah itu dia. Berarti udah nggak ada doa lagi kan di situ? Iya. Nah, udah nggak ada. Ya. Maka apabila kamu telah selesai sholat fazkuru, maka berzikirlah. Berarti udah nggak ada doa lagi. Berarti ini doa duburo. Berarti Iya. di dalam sholat. Iya. Iya. Tapi kan doa termasuk zikir juga Bang Haji. Apa nih? Doa termasuk zikir juga. Iya zikir juga termasuk doa juga. Iya, tapi kita lihat teksnya lah, kita lihat tekstualnya, nggak kita lihat makna dalamnya begitu. Iya. Itu ada kata pala doa. Ya. Doa ya. Faiza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Nah ini apa nih? Sholat apa nih? Sholat Jumat. Ya. Karena adanya di surah Jumat, faiza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Jangan zikir, jangan. Hah? Jangan zikir lagi. Jangan sholat qobliyah, ibadiyah. Lah udah disuruh bubar kok. Iya. Fantasiru keluar udah ngapain itu sholat ibadiyah? Ini kan lagi gara-gara ada pedagang. Kalau udah selesai silakan dah ono. Kagak, orang kalau emang dia benar-benar ngamalin tekstual, benar dia kagak ibadiyah. Enggak. Kagak ibadiyah. Lah kita suruh keluar. Kalau sholat Jumat udah selesai. Keluar udah. Begitu. Tapi yang Artinya sholatnya di mana? di rumah. Di rumah. Tapi yang kelihatan di badianya bekerja zikirnya enggak. Kalau di sholat Jumat tuh, Iya. omongan dia nggak mau dia zikir, langsung dia. Iya. Dia kalau pengen jangan tanggung, keluar langsung. Jangan di situ. Iya fantasiru nyebar. Makanya kalau kita punya kegiatan gitu, habis Jumatan ada kegiatan di mana? Di masjid. Keluar aja ngapa dikit, keluar muter masjid, masuk lagi. Biar ngamalin apa nih? Fantasiru ada sahabat tapi begitu. Jadi dia pengen baca Quran lagi, PAP gitu masih kegiatan di masjid, enggak, dikeluar dulu. Bisa dibalik lagi. Lu ngapain sih bagi keluar dulu? Kan Allah firman-Nya, "Fa iza kuntum sholat fantasiru." Keluar tadi. Disuruh keluar dulu. Keluar dulu kok kemana kayak muter sono. Tapi masuk lagi. Nah, masuk lagi. Ngakalin ayat. Berarti besok kalau kita Jumatan langsung keluar, wah lu nggak sholat sunnah dulu lu. Iya fantasiru. Padahal gak sholat. Gue males. Tapi emang ternyata yang sholat suka ngeganggu kok. Lah sholatnya deket pintu. Iya. Lah kita numpuk kayak dia mau keluar. Oh ini gimana sih? Lah sholat maju kek, sholat bermundur. Sholat maju apa? Atau di pelataran sana sekalian sholatnya, ini di pintu sholat. Aduh, kita mau keluar juga jadi numpuk orang. Terus Wa kullu du'ain waroda duburu kulli duburo. Wa fa kullu du'ain waroda duburo kulli sholatin fa innahu yang bagi ayyaqra dakhila sholati la kharijaha. Nah, Maka setiap doa yang telah warid di akhir setiap sholat, maka sesungguhnya mesti dibaca di dalam sholat, tidak di luar sholat. Waqad haqqaqa syekhuna Muhammad Ahyad ala anna dubura bimakna akiba. Dan sungguh mentahqiq oleh guru kami Syekh Muhammad Ahyad di atas bahwasanya lapas dubur dengan makna akiba. Gimana Kiai ngerti itu tadi dubur apa tuh? Ai akibah. Iya. Ditegasin lagi Nah, ya. tadi Kiai dapat dari gurunya. Dari guru Ahyad. Syekh Ahyad. Iya. Al-Buguri. Waqad warada anna nabiyya da'a ba'da sholati wa zakarallaha ba'daha. Maka sungguh telah warid bahwasanya Nabi Muhammad SAW berdoa setelah sholat dan berzikir kepada Allah setelah sholat. Wa bayyana anna man sabbahallaha dubura kulli sholatin salasan wa salasina al-hadisah. Dan ia menjelaskan bahwasanya orang yang bertasbih kepada Allah di akhir setiap sholatnya sebanyak 33 kali al-hadisah. Wa fihi dilalatun zahiratun ala anna makna duburi al-aqibu fatasbihu salasan wa salasina innama sabata ba'da sholati la fiha. Dan padanya menjadi dilalah yang jelas di atas bahwasanya makna dubur itu adalah al-aqib,
Maka tasbih sebanyak 33 kali hanya saja telah sabit setelah sholat, bukan di dalam sholat. Ya, jadi Syekh Muhammad Ahyad itu dia ngelihat hadis yang masalah tasbih 33. Itu kan adanya dubur kuli sholatin juga. Iya. Dan itu adanya kan di luar sholat. Nah, berarti di sini kata-katanya dubur juga kan. Berarti adanya juga di luar apa? Nah, di luar sholat gitu. Jadi dari tadi dubur aja nih lagi ngebahasin dubur kata Emang maksudnya kalau dubur masih bagian dari tubuh dong, bukan di luar tubuh. Wa an Saubana radhiyallahu anhu qala, riwayat daripada Sauban radhiyallahu anhu qala, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izan sorofa min sholatihi, senantiasa Rasulullah apabila dia sudah selesai daripada sholatnya, istaghfarullah salasan, dia beristighfar kepada Allah sebanyak 3 kali. Nih, astagfirullahalazim. Astagfirullah, berarti ada tuh apanya nih? Landasannya ada. Astagfirullah. Yang dipermasalahin bukan astagfirullah ya, alhamdulillah ya maksudnya, alhamdulillah. Enggak, kalau tambahannya ajim, astagfirullahaladzim. Astagfirullah apa astagfirullah? Di sini kan Rasulullah nggak nyebutin nggak nyebutin teksnya. Cuma disebutin Istighfar. istighfarullah, dia beristighfar kepada Allah. Dan ini kan juga cerita dari siapa nih? Sahabat. Dari Sauban. Bukan berarti Rasulullah baca astagfirullah, enggak Rasulullah katakanlah astagfirullahaladzim, enggak begitu. Jadi teksnya tuh enggak Nabi tentuin. Jadi boleh-boleh aja orang nambahin wali daya. Nah itu kita yang disebutnya banyak nambah-nambahin itu. Iya, sebetulnya kalau dulu mah kagak, Kri. Dulu coba dah orang astagfirullahaladzim doang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini pas kemarian aja. Iya. Min kulli zambin azim wa atubu ilaihi. Jadi sekali tambah-tambah begitu. Dulu kagak. Orang tahun 80-an gua kita sholat jamaah. Emang baca itu doang enggak? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu gak bacanya kagak apa? Kagak kencang bacanya. Dia mulai kencang pas la ilaha illallah la syarikalah. Dari situ baru dikencang. Astagfirullah dibaca ya buat dia doang. Misalkan kan kagak. Baca astagfirullahalazim, kencang bacanya. Tapi intinya di sini nggak disebutin kok bacanya. Ya penting ya orang sebetulnya kan di sini udah pribadi. Ya kan baca sesuatu masing-masing sebetulnya wiridan. Oke, Nabi kasih panduan. Baca apa nih? Baca astagfirullahalazim. Tapi kan nggak semuanya ngaji gitu. Makanya ikutin yang ngaji. Makanya yang ngaji jadi imam. Iya. Jangan yang imam kagak ngaji. Nah itu tadi kata Fahri itu pakai kata nastagfirullah. Enggak, kalau ini astagfirullah. Kecuali mimpin doa baru orang ada. Cuma kalau ini saya rasa astagfirullah orang bacanya. Astagfirullah baru baca. Astagfirullah. Dan orang nggak ada yang ngaminin kan? Nggak ada yang ngaminin lembaran ini mah pasti pada baca juga masing-masing. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya. Nggak usah istighfar lagi. Hah? Nggak usah istighfar lagi. Nah iya itu dia. Karena kan Iya, mereka kan habis dari toilet ya. Habis dari toiletnya gue pronaka ya. Jadi habis sholat lah kerjaan bener banget. Kerjaan bener banget istighfar tuh. Nah, Iya. Kerjaan bener banget, kita suruh ngapain? Suruh istighfar. Karena kita susah, sholat itu benar-benar kita khusyuk banget, susah. totalitas. Jadi kita istighfar lah, kita minta. Ada yang kurang. Nah, kita minta maaf kepada Allah gitu, kita minta ampunan karena sholat kita ternyata begitu masih apanya tuh kualitasnya. Nah emang sholat fardu bisa ditambal pakai istighfar, lah bisa lah. Ditambal pakai sholat sunnah aja bisa. Itu kan salah satu tujuan dari sholat sunnah buat ngapain? Buat nambah sholat fardu. Sholat fardu yang kurang-kurang nih, kurang khusyuk lah, kurang apa? Itu tambalannya pakai apa? Pakai sholat sunnah. Sholatnya kagak khusyuk juga. Saya pas baca itu mikir begitu, Pal. Iya. Jadi kalau sholat sunnah aja nggak khusyuk juga. Bisa. Jadi nambah sesuatu ya. Tiba-tiba baca dipikir dah sholat sunnah tujuannya kan lijabri untuk Jabri, nambah. iya. Iya, untuk nambah sholat fardu yang kagak cakep sholatnya ditambal pakai sholat sunnah. Iya. Nambah kan kalau tambalan nggak semua, Pal. Tapi kalau tambahan jelek jebol-jebol juga, Pak. Iya, enggak nambalinnya pakai kan nih. Masuk sholat sunnah, sholatnya jelek semua apa?
Kayak ada dikit yang bagus tuh, buat nambel tuh. Oh, iya. Masa nambel semuanya namanya kagak. Atau jangan-jangan bannya udah semuanya bolong kali. Lah iya suruh ganti udah lu sholat ulang lagi dah sholat. Ada. Disuruh sholat ulang lagi dah lu katanya. Ada gitu emang. Aduh. Oh, bagaimana mau nambel? Yang aslinya udah rusak. Dan emang kualitas sholat kita emang pasti jauh. Sama yang sahabat-sahabat dulu. Wah, usuk banget. Usuk. Ada itu Ali bin Husain bin Ali. Jadi Husain anaknya namanya siapa lagi tuh? Ali lagi. Dia sholat. Tuh, tembok rubuh. Kagak ngeh. Pas dia udah assalamualaikum. Ini debu apaan ya? Lah, malu kagak? Tuh tembok rubuh. Tembok rubuh. Lah parah. Itu masalah ninja. Masalah ninja. Udah biasa dia kayak gitu. Tembok rubuh dia kagak sadar saking apanya tuh. Saking khususnya. Ya. Atau ada juga tuh yang Ali apa tuh yang orang mau cabut panah tuh. Udah gua sholat dulu dah. Sahabat. Sholat malah dia kagak apa. Sakit. Kagak sadar. Lah kalau orang zaman kita sekarang sholatnya pada begitu. Lah enak, dokter operasi nggak pakai bius. Udah gue sholat dulu dok, terlalu black dah. Dokter bius kagak laku, dokter anestesi nggak laku. Iya, tuh sholat sholat. Nggak ada tuh yang sampai dipotong kakinya. Cabut panah. Itu yang disebut panah tuh. Biar saya baca, potong kaki. Amputasi. Tidak mudah, kagak sadar. Nah, saya sholat dulu, bapak saya suruh sholat dulu dah. Sholat dulu. Kagak sadar. Mas udah nih kaki siapa nih? Lah kaki siapa? Kagak. Tapi itu Nabi sholat dengan suara anak kecil cepet. Nabi nggak usah untuk sholat. Iya kan? Ada nggak Nabi begitu? Pak asma'u buka atipli, pak ukhaffifu syafaqatan li ummihi. Ya kan? Dia dengar suara tangisan siapa tuh? Anak kecil. Ini Nabi ngapain? Percepat sholatnya. Berarti Nabi nggak usah tuh. Nah itu lihat dulu, Nabi lagi ngapain situ? Dia imam. Dia lagi jadi imam. Beda loh sahabat-sahabat tadi. Dia lagi sholat sendiri kan? Lagi sholat sunnah kan? Nabi imam. Imam memang harus perhatiin apa tuh? Perhatiin makmum. Kalau Nabi lagi sholat sendiri, jangan kita tanya udah. Iya, usulnya kayak gimana? Jangan kita tanya. Nabi emang bongkar ya. Lah iya. Itu kan Nabi emang imam. Berarti emang imam itu harus Memperhatikan jamaah. Iya, jamaah bilang, wah imam jelek kalau begitu. Harusnya imam tuh fokus. Harusnya imam latih. Enggak begitu. Imam kan istilahnya supir ya Gajar. Nah supir masa iya kita makmum nenek-nenek yang penumpangnya nenek-nenek gajlogan kita hajar apa? Lah kagak, pelan kita bawa begitu. Pantas kayak gitu ya. Kalau di belakang dia nih, kan di tembok bawa bayang tuh. Allah Akbar. Di bayangan tembok tuh kan Allah Akbar. Itu marah dia gitu. Iya. Oh jadi imam. Enggak, dia kan imam nih. Dia pasti imam lah. Di belakangnya itu orang takbir kagak jadi-jadi. Itu kan bayangan di tembok ngangkat lagi tuh, ngangkat lagi gitu. Oke dia. Iya. Mel ini. Bocah. Ini ternyata setan ada yang spesialis memang. Spesialis gangguin orang yang sholatnya apa? Khusyuk. Biar jadi nggak apa? Biar jadi nggak khusyuk. Ada orang ngadep ke Abu Hanifah. Guru, saya punya duit, punya harta, saya pendem. Saya lupa, saya taruh mana? Saya lupa, saya pendemnya di mana ya di rumah saya? Dia lupa. Sholat. Hah? Sholat. Iya kata Abu Hanifah, ntar nih sepertiga malam yang akhir nih, inti sholat biar khusyuk banget. Itu lupain yang lain-lain, itu lupain. Itu sholat yang khusyuk. Oh begitu. Iya. Lah bener, malamnya dia ngapain? Sholat. Paginya dia ngadep Pak Abu Hanifah. Jazakallahu khairan. Harta saya udah ketemu. Jamaah bingung lah, ini tuan guru udah jadi dukun apa? Kata Abu Hanifah, gampang aja. Saya suruh dia sholat yang khusyuk, setan datang pasti. Apa yang paling gampang gangguin tuh orang yang khusyuk? Hartanya dikasih tahu di mana? No, duit itu pendam di sono. Oh iya.
Lah iya, makanya pas dia ketemu Abu Hanifah misalkan jazakallahu khairan, harta saya udah ketemu. Lah iya. Abu Hanifah udah tahu. Kalau sholat yang khusyuk kan diminta apa? Sholat yang khusyuk udah ente. Abu Hanifah udah tahu pasti datang setan. Nah setan ngapain lagi sih? Mending gampang gue khusyuk. Dia lagi lupa harta nih taruh di mana. Dikasih tahu sama setan. No, taruh di sono duit lo. Hilang musuhnya. Iya. Gue tahu jazakallahu khairan. Musuh hilang duit ketemu ya Mas ya. Sebayang lagi. Lah iya itu jamaahnya berbilang Abu Hanifah dukun gitu jago. Benar terangin begitu. Oh, gitu jadinya. Karena sih emang kita. Lah pasti sering lah. Itu jadi keingetan itu. Iya, soalnya. Itu gue taruh di sini tadi. Cariin. Tapi tadi kan Kak Ibu Hanifah nyuruh muridnya bayar khusyuk. Kita nggak begitu khusyuk sebanget kayaknya. Iya. Allahu Akbar. SMK di mana ya? SMK di mana ya? Kita nggak khusyuk itu. Tapi saya termasuk tes di sono. Oh iya. Kalau salam, aku cek. Oh iya dari sini. Gaya juga sekarang ya. Kagak khusyuk kita masih di Batu ya. Kagak khusyuk di Batu. Apa lagi khusyuk? Jiplek kan. Begitu udah. Waqala dan dia berkata Rasulullah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Cukup sampai di situ ya. Sebarok torobana, nggak ada robana ini ya. Bisa menambah tuh. Nggak ada lagi. Rawahu Muslim hadis riwayat Ya, Muslim. Kalau tabarakta wa ta'alaita itu masih ada juga, masih ketemu nanti Mekaya disebutin ada riwayat itu. Iya iya. Ini yang saya nggak ketemu nih wa ilaika ya udus salam. Saya nggak ketemu tuh nyari. Kalau pahayna rubana bisalam wa adkhilna jannata darussalam, tentu ada lempengan kalau kita lagi ngelihat Ka'bah. Coba lihat di buku haji dah. Doa kalau kita ngelihat apa? Allahumma antas salam wa minkas salam. Pahayna rubana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Ada tuh di doa Ka'bah tuh. Tapi yang wa ilaika ya udus salam, saya kagak ketemu. Ya, bahkan ya Askar Nawawi saja. Kagak ada juga, nggak tahu dari mana nanti. Wa ilaika ya'udus salam. Ada yang bilang tuh kata-kata itu mukhtalakun. Arti kalau mukhtalakun diapain? Dibuat-buat sama ulama. Pas lembaga sholat, wa ilaika ya'udus salam, fa'aina rabbana bisalam, wa adkhilna aja. Itu tiga tambahan tuh mukhtalakun katanya. Jadi ditambah-tambahin sama siapa? Sama ulama. Tapi kalau yang dua tambahannya masih kita tahu. Doa waktu ngelihat apa, ngelihat Ka'bahnya. Wa ilaika salam saya belum ketemu gitu, belum ketemu. Tapi kalau saya googling aja tadi ketemu, malas aja bukanya. Saya googling gitu wa ilaika salam ada gitu loh. Iya benar nih. Mana? Ya malas bukanya gitu. Googling. Simple. Wa ilaika ya salam enggak ada tuh ya. Nggak ada. Nggak ketemu, bukan nggak ada, nggak ketemu. Kalau kita ngomongnya bahasanya nggak ada, diomelin Mekaya Sarip. Jangan ngomong kagak ada katanya, dia udah baca berapa ratus kitab, kata begitu nanti. Bilang aja dia nggak ketemu, gitu belum ketemu, bilang gitu. Oh iya dah, oke. Iya, gara-garanya itu al-fiqhu lugotan, ditanya lugotan apa? PR, besok cari. Misalkan olik apa? Iya, olik siapa kita jawab ya. Kagak ada baji, nggak ada. Itu udah baca berapa kitab, baca. Udah berani bilang kagak ada, bilangnya nggak ketemu, atau kagak nyari kali. Dan ditanya tuh saya kagak duganya ditanya begitu loh, ditanya lagi begitu. Saya kira nanti lupa dengan nanya, ini tanya. Bener-bener ditanya. Ini saya jawab ini tuh, atau Masubud ngasih oke, dibalikin begitu. Asalnya apa? Asalnya pilogoti baji. Terus pas dicabut lugotan. Kan asalnya ada alif lamnya. Kok pas dicabut jadi lugotan? Harusnya al-lugota dong. Iya ya. Langsung dia ngomong kitab tuh. Ada ini kitab karangan Ibnu Hisham apa ya? Di dalam kereta. Jadi ngarang di kereta. Jadi nama kitabnya itu ada kata-kata kitornya gitu loh. Masalah itu dibahas masalah mansubun binasil hobbin. Nanti lihat dari situ. Situ susah kita cari kitabnya. Tapi kitabnya itu lupa loh, kitabnya ada kitor-kitornya begitu. Itu dikarang katanya bisa lagi ada kereta. Lugotan nggak bisa jadi pilogoti, nggak bisa jadi lugotan, masih alugota iya juga ya. Hilangin biar enak. Alnya udah jadi lugotan. Jadi kita sudah selesai sholat, dan kita minta keselamatan lagi kepada siapa?
kepada Allah. Kenapa? Karena habis sholat kita pengen gawe lagi. Kita pengen kerja lagi habis itu ya, kita minta apa deh? Kita minta keselamatan lah. Ya Allah, terus Qala syarihu wa fi ba'dir riwayati ziyadatu rabbana wa ta'alaita ba'da tabarakta. Berkata oleh penyarah, dan pada sebagian riwayat-riwayat ada tambahan lapas rabbana wa ta'alaita setelah lapas tabarakta. nah itu kan ada tuh. Makanya saya bilang kalau yang wa ta'alaita itu masih ada gitu riwayat yang ngomong gitu. Ya. Emang kalau tabarokta itu ada yang bilang ini khusus buat siapa? Buat Allah gitu. Tabarokta itu kan fi'il madhi tuh asalnya. Kan tabarokta kan berarti Semoga engkau berikan keberkahan. iya. Iya, tabarakta. Nah, kalau tabarokta kan berarti sesuatu ada keberkahannya begitu. Tapi masa iya Allah ada keberkahan kan kagak. Justru Allah sumber apa? Sumber keberkahan kan, dan bilang nih khusus buat siapa? Khusus buat Allah. Terus Qauluhu idzan sarafa min sholatihi fal insirafu minas sholati huwa assalamu. Ucapannya idzan sarafa min sholatihi, maka selesai insiraf minas sholat itu adalah salam. Qauluhu istaghfarallah. karena insiraf bisa aja udah ngapain? bangun. Udah bangun, dia sambil jalan Allahumma antas salam, kan bisa aja begitu. Makanya di sini dijelasin kayak insiraf itu maknanya dia habis salam. Bukan berarti bukan berarti insiraf itu bubar, karena ada juga loh insiraf itu apa artinya? Bubar. Kan iya. istilahnya jangan kalian insiraf sebelum insirafnya imam. Jadi kalau imamnya belum bangun belum bubar, kita makmum seharusnya jangan ngapain? Jangan bubar dulu, duduk dulu imamnya ini, nah baru. Sekarang kebalikannya, imam nengok udah habis. Udah habis. Insiraful makmum, insiraful imam. Iya. Tapi kan anak pondok begitu loh, Krik. Kalau ngaji tuh, kalau kita belum diri tuh dia belum ngapain? Belum seperti itu. Walaupun udah walau alam nih, kita dulu kagak. Walau alam berapa gerubuk udah, ini berapa sendal. Sekarang kagak, saya udah walau alam. Tapi dia masih duduk. Udah. Nah, ini masih kita gini dulu, baru dia ngapain? Bubar. Ikut mati ajaran kiai mesti ngikut berarti. Hah? Kalau tangan belum bergerak, Oh. gurunya Kiai ini, kiai benar. kiai Mujirin. Oh iya kiai benar. Oke, bener. Kiai banyak sekarang, kiai banyak soalnya, kiai banyak. Kiai Mujirin asal selesai ngaji nggak cerita, diem aja gitu. Nah kita yang pada ngaji ya diem aja, ngeliatin tangan doang. Tapi tandanya udahan gitu bacanya kan? Udah selesai. Selesai. Tak udah begini. Nah, baru jalan baru begini. Kita praktek dah tadi. Udah kan? Lagi 10.000 udah nggak 10.000. Sudah jalan udah. Berarti kemarin yang ada kemudian sekarang. Terus. Qauluhu istaghfirullah salasan. Fal hikmatu fil istighfari ba'da sholati ma'a annaha ta'atun. Innama huwa al istighfaru ala adami ita'il ubudiyati haqqaha. Ucapannya istaghfirullah salasan, maka hikmah di dalam istighfar setelah sholat bersama bahwasanya itu adalah ketaatan, hanya saja itu adalah istighfar di atas ketidakpemberian ubudiyah Akan apanya? akan haknya. Nah, iya, jadi sholat itu nggak maksimal gitu loh. Jadi kita nggak bisa ngasih ruku sesuai haknya kayak gimana yang bagusnya, sujud sesuai gimana. Makanya habis itu kita istighfar. Tapi jangan jadi andalan. Apa-apa gue sholat nggak usut, tapi istighfar aja 3 kali. Ya. Kan batasan khusus udah kita bahas bang malamnya. Yang penting kita ingat kita lagi sembahyang. Itu Imam Syafi'i apa siapa Imam Ghazali. Terus. Fal malaikatu al muqarrabuna yaquluna subhanaka ma abadanaka haqqa ibadatika. Balik itu abadnaka. Subhanaka ma abadanaka haqqa ibadatika. Abad ya. Maka malaikat muqarrabun mereka bertasbih subhanaka ma abadanaka haqqa ibadatika sampai akhirnya. Iya, malaikat muqarrabun aja masih begitu. Masih merasa nggak maksimal ibadahnya. Gimana kita? Terus. Faqad qala Allah Ta'ala fi haqqi nabiyhi liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Faqad sabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'sumun min jami'il ma'asi
fal ghufranu innama huwa li'la'id darajati la lizanbi wal jarimati. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hak nabinya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Dan sungguh telah sabit bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu terpelihara dari semua kemaksiatan. Maka ampunan hanya saja itu untuk meninggikan derajat Nabi, bukan karena dosa dan kriminal. Iya, jadi ini yang kemarin kita udah bahas lah. Ya, Rasul itu bikin kesalahan tapi kagak sih gitu loh. Ya, kalau Rasulullah maksum, Rasulullah ngapain baca apa lagi? Istighfar. Baca ya istighfar lagi 3 kali. Tapi ya berarti di sini ya sesuai kita Ahlussunnah ya Nabi maksum, berarti tujuannya untuk dielain darajah. Jangan taklim. Iya. Kan kalau taklim apa susahnya sih ngomong aja gitu. Nggak usah. Pakai kolak, Iya. Bisa berarti sini dielain darajah gitu ya. dulu. Terus Fal hadisu yadullu ala sunniyatil istighfari ba'da sholati. Maka hadis itu menunjukkan di atas kesunahan istighfar setelah sholat. udah kali ya? Sabar. Satu lagi. Lah ini panjang nih romannya nih, terangannya nih. Ini mah kalau Sauban itu kalau ada hadis dari Sauban kagak ada babanya deh ya. Apa nama asli bukan sih? Iya, Sauban itu kagak ada babanya dia. Ada yang ada juga Siapa? Ikrimah. Oh iya, Ikrimah tuh ya. Iya. Iya, Ikrimah nggak disebutin beda bijahal, lo musuh. Ikrimah kayak Abu Jahal. Iya, Ikrimah anak Abu Jahal. Oh. Makanya kenapa dia nggak masuk Islam? Dendam Abu Jahal tewas di perang Badar. Walaupun Khalid bin Walid, sih masuk Islam, nggak mau, kabur, dia mau kabur ke Italia, kabur ke pelabuhan. Yang bunuh siapa tuh? Abu Jahal. Ya itu perang Badar. Enggak itu. Orang Islam. Enggak mati. Apanya? Abu Jahal. Abu Jahal mati perang Badar, yang bunuh anak kecil lah, kalau nggak salah. Iya, itu yang Iya 17 tahun sampai berapa? 15 tahun. Iya. 2 orang laki-laki. Iya. Tapi belum mati. Matinya dipenggal sama Iya. siapa ya? Lupa lagi itu. Dibawa palanya ke hadapan Rasulullah. Rasul biasa-biasa aja. Kagak gimana-gimana. Makanya di situ Ikrimah nggak pernah disebut Ikrimah bin Abi Jahal, nggak pernah karena Maksumnya ya. Tapi kalau sahabat saya nggak tahu dah apa orang Apa tuanya Abdullah bin juga. Mas'ud ya? Nggak tahu ya, udah gede loh saat itu. Perang Badar. Iya. Baru besok kita lanjut ke Wa'an Abi Hurairah.